Baik, kita kembali berbincang dengan Pak Direktur. Pak Direktur, Masih sebelum juga Pak ke Pak Kadis ya, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah memang untuk warga yang terjangkit rabies kemudian datang ke tenaga kesehatan begitu langsung disuntik rabies, atau memang ada prosesnya mungkin 14 hari untuk observasi dan lain sebagainya, Pak? Ya. Jadi sekarang kami sampaikan untuk daerah endemis, ya. Itu kan sekarang di Indonesia itu sudah ada sekitar 12 provinsi yang tidak bebas rabies, ya. Sisanya masih endemis. Nah, untuk daerah yang masih endemis, itu kalau ada gigitan, kita sudah sampaikan sudah divaksin saja. Pasokannya ada? Pasokan kami cukup lah. Kami sudah kirimkan ke daerah, dan juga kami juga sudah adain lagi untuk tambahan. Kita sedang proses juga, gitu. Vaksin yang diberikan kepada manusia atau anjingnya juga, Pak? Kalau dari Kemkes, manusia. Ya, tapi ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian begitu, ya, Pak? Sudah. Jadi, nah ini masalahnya, Pak. Vaksinasi untuk hewan itu kan selama COVID turun jauh, ya kan? Jadi selama 2 tahun ini penyuntikan itu kepada hewan turun drastis. Jadi sekarang itu cakupan suntikan ke hewan itu sekitar 20% dari anjing yang ada. Jadi sasarannya kepada 1 juta gitu ya, itu cuma 200.000 gitu. Jauh ya Pak ya? Jauh. Mengingat sekarang kondisinya lagi ya, genting ya Pak? Makanya teman-teman di Kementerian Pertanian juga kita minta untuk nambah vaksin juga daerah gitu. Karena kan ini kan sudah didaerahkan urusannya. Jadi daerah juga harus ikut nimbrung gitu. Saya ke Pak Sucipto, Pak Kadis di Buleleng. Pak Kadis, bentuk konkret implementasi di lapangan Pak, karena tadi kita berbincang sama Kementerian Kesehatan, kalau di Bali kan memang ada pergubnya ya Pak ya. Tadi Pak Kadis kan sudah menjelaskan juga bahwa anjing tidak boleh berkeliaran. Nah, apakah memang ini bisa diterima oleh masyarakat Pak? Nah, inilah yang kita dorong dengan terbitnya Perdes dan Peraturan itu yang juga lebih menajamkan lagi mengatur itu. Jadi peraturan desa itu ada di desa, jadi desa yang lebih berperan lagi. Memang Pergub itu sudah muncul dari tahun 2015 tentang tidak boleh anjing berkeliaran. Nah, dengan adanya Perdes ini kami berharap diperkuat lagi. Jadi masyarakat sadar dan ikut bertanggung jawab juga dalam penanganan rabies ini. Memang belakangan ini setelah terbitnya Perdes dan Peraturan ini dan juga Tisira, kasus gigitan anjing kita juga sudah mulai mengalami penurunan. Cuman masih tetap saja ada. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu yang begitu banyak, kasus kita juga melonjak. Di tahun ini sudah bisa kita atasi, jadi terjadi penurunan yang signifikan. Kami berharap peran serta semua masyarakat dan juga kesadarannya dalam menjaga lingkungan dan sekitarnya, terutama yang memelihara anjing agar tidak meliarkan anjingnya. Kemudian juga anjing-anjing liar ini bisa dilakukan eliminasi, karena pertanian dalam hal ini yang bergerak melakukan eliminasi selama ini juga mendapatkan tantangan, jadi kendala karena ada penolakan dari komunitas pecinta hewan. Itu sepertinya Pak Cipto sudah mulai menangkap isi kepala saya juga gitu. Komunikasinya seperti apa Pak Kadis dengan baik masyarakat, komunitas dan lain-lain? Karena kan beberapa hari terakhir kita juga sempat melihat di media sosial Pak, ada viral tuh petugas atau karyawan sebuah perusahaan yang melempar anjing ke rawa dan kemudian berakhir dengan laporan kepada pihak kepolisian Pak gitu. Kita tidak ingin terjadi konflik di masyarakat seperti ini, apalagi wilayah-wilayah yang masih terkategorikan apa Pak istilahnya endemi. Bagaimana Pak mungkin mengkoordinasikan hal ini agar masyarakat bisa satu suara, ayo kita berantas rabies ini gitu Pak? Dalam hal ini pemerintah daerah mengumpulkan kami, jadi semua SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng dikumpulkan dan juga diminta untuk ikut berperan langsung dalam penanganan rabies ini. Salah satunya himbauan juga kepada masyarakat dengan pendekatan kepada masyarakat melalui yang ada, perbetul, laporan desa, itu yang dilakukan selama ini, sehingga
kejadian penolakan itu bisa mulai terkikis. Jadi penanganan rabies ini sebenarnya untuk memutus mata rantainya ini kan ada di hulu. Jadi bagaimana untuk mencegah gigitan anjing dan juga cakupan vaksinasi terhadap anjing ini juga dioptimalkan. Itu langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pertanian. Dalam hal ini kita selalu berkoordinasi dan kita juga punya grup WA. Jadi setiap kejadian yang ada di desa apa kita monitor terus. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Jadi kalau misalnya di suatu desa ada kasus gigitan yang meningkat, kita dengan Dinas Pertanian berkoordinasi agar memprioritaskan desa tersebut untuk melakukan vaksinasi. Kalau informasi dari Kementerian Kesehatan tadi Pak Cipto, Pak Kadis, untuk wilayah endemi di NTT itu sudah dalam konteks penindakannya itu tegas gitu ya. Jika memang harus melumpuhkan hewan tersebut ya dilumpuhkan begitu. Nah untuk di Buleleng sendiri Pak, apakah sudah juga ditempuh langkah seperti ini, lindakan tegas begitu Pak? Memang tindakan tegas itu sudah dilakukan, tapi yang terlibat di sini adalah Dinas Pertanian dan Satpol PP juga dilibatkan dalam hal ini. Memang juga masih ada penolakan itu yang masih dilakukan pendekatan terhadap komunitas, terutama komunitas pencinta hewan ini dilakukan pendekatan sehingga mereka juga paham kalau rabies ini begitu fatal sebenarnya kalau misalnya masih banyaknya anjing-anjing liar yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Baik. Saya mau ke Pak Direktur. Pak Direktur, memutus mata rantai rabies Pak, dalam arti tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, di mana juga ikut mengawasi anjing-anjing liar yang ada dan lain sebagainya. Apa yang perlu dilakukan kita bersama sebenarnya, Pak Direktur? Ya, pertama tadi adalah kita jangan melepas liarkan anjing. Jadi kalau memang anjing itu punya kita, ya jangan dilepas. Ya, karena selain pertama saya kira itu akan mengganggu orang, ya kan? Yang kedua, anjing kita itu akan rawan digigit hewan yang lain kan? Apalagi kan kita nggak tahu. Jadi lebih aman harus di dalam. Itu yang pertama harus di. Kemudian kalau kita punya anjing atau hewan yang mempunyai potensi kayak anjing, kucing, monyet, ya kelelawar, ya itu harus diberikan vaksin rabies. Secara kontinu, secara rutin. Ya, tiap. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dong ya berarti ya? Ya bisa atau kita bisa bawa ke dokter hewan. Itu kan tersedia juga. Ya kan? Itu untuk memutus pertama hulunya di situ. Ya. Kemudian yang kedua saya kira adalah tadi kalau anjingnya ada yang di luar, dilihat, apalagi di Bali, sebetulnya Pemda Bali itu punya hak untuk menangkap anjing itu, ya kan? Dalam peraturan ada? Ada aturannya tadi yang di Pergub tadi kan, 2015 itu. Kemudian harus ditaruh di shelter, ya kan? Nah, kemudian aturannya adalah kalau dalam 2 minggu anjing ini tidak ada yang ngaku, tidak ada yang nyari, ya itu menjadi milik negara. Milik negara aja bisa diterminasi atau diapakan. Itu perangkatnya sudah jelas ya, sudah ada ya? Sudah ada. Cuman tadi itu kadang-kadang Pemda itu masih ragu-ragu. Apakah di semua daerah endemi sudah ada pergubnya? Belum, hanya di Bali saja Pak? Hanya di Bali. Karena Bali itu kan dari dulu kan, dari dulu. Nah ini yang saya kira penegakan aturan ini harus bagus, gitu ya. Nah, beda dengan NTT. Ya, NTT itu kan ini ada beda lagi kasusnya. NTT itu selama ini adanya di Pulau Flores. Ya. Yang di TTS itu kan Pulau Timur. Ini baru pertama. Jadi bahaya sekali. Artinya ada importasi anjing tadi yang masuk ke Pulau Timur. Nah, bahayanya adalah di Pulau Timur itu masyarakat nggak pernah tahu kan. Dia nggak pernah ada kasus rabies sebelumnya. Jadi kalau ada orang digigit anjing, dia tenang-tenang aja. Makanya langsung lonjak tajam kan kematiannya. Karena dia nggak tahu. Makanya langsung harus kita beresin nih. Gitu. Itulah gunanya awareness itu ya. Awareness, makanya yang di Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu bupatinya sudah mengeluarkan KLB dan tanggap darurat. Gitu. Oke, jadi semua berperan kalau udah kondisi seperti itu. Pak Imran, Pak Direktur, terima kasih Pak. Terima kasih banyak penjelasannya dan hadirannya juga pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Sucipto, Pak Kadis Kesehatan Buleleng, terima kasih Pak. Semoga perkara ini bisa segera berlalu lah ya.
wisata juga tambah lagi bangkit seperti itu. Dan upaya dari Aman. pemerintah juga sudah cukup baik. Semoga juga masyarakat dapat benar-benar juga menekan kasus rabies yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Ya. banyak Bapak. Terima kasih. Kita harus jeda dulu Sinak, nanti kita hadirkan informasi yang Bikin pusing Ratih. Saya sih juga sebetulnya. ini karena apa? Wisuda kan zaman saya ini hanya Ya, kuliah lah kalau wisuda, Sekarang gitu dari kan. TK, SD, SMP, SMA Iya. udah harus pakai toga. Mi. Konon nih media sosial rame emak-emak pada nyinyir juga katanya. Oke, kita hadirkan informasinya. Saya saat ini tetap bersama kami.